bisa diakses yang lain. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Warahmatullahi wabarakatuh. oke, selamat siang semuanya. Yang saya hormati Ibu Dr. Dwi Asih Mulhandayani selaku KLPPM Universitas IFET. Yang saya hormati Bapak Bayu Arwibowo MPD selaku Ketua Panitia KKN 9 Universitas IFET dan Bapak Ibu Panitia yang lain. Serta yang saya hormati Bapak Ibu dosen pembimbing lapangan atau DPL yang pada hari ini berkenan hadir ya. Kemudian yang saya cintai dan saya banggakan mahasiswa peserta KKN Angkatan 9 Universitas IFET. Oke, baik. Terima kasih teman-teman atas kehadirannya pada kesempatan kali ini. Alhamdulillah kita bisa diberikan kesempatan untuk bisa berkumpul gitu nggih, untuk membahas terkait dengan pendampingan penyusunan luaran KKN 9. Ya, kemarin kita di bagian awal pada saat penerjunan itu sebelumnya sudah ada pembekalan dan kemarin di penerjunan juga untuk yang mandiri ada penguatan lagi bahwa KKN itu nanti kita ada 4 luaran, nggih. Sebentar, saya sampaikan. Nah, kalau teman-teman sudah membaca untuk undangan dan juga pemberitahuan pengumuman yang saya sampaikan, itu sudah saya jelaskan di situ bahwa ada 4 luaran KKN, nggih. Saya share screen. Share screen. Ya, oke. Baik. Nah, untuk luaran KKN, khusus luaran KKN 9 angkatan ini ya, kita ada 4 jenis luaran. Yang pertama adalah laporan, ya, kemudian ada artikel jurnal, kemudian ada artikel surat kabar dan konten media sosial. Ya, ini kemarin pada saat pembekalan sudah disampaikan oleh Pak Fahmi. Nah, nanti kita akan bahas sistematikanya dan juga contoh-contohnya. Di link yang kemarin saya bagikan di undangan, teman-teman bisa akses ya di sini nanti. Nah, di link drive ini nanti teman-teman akan mendapatkan contoh laporan, kemudian panduan penyusunan laporan, template artikel, baik itu surat kabar maupun juga untuk yang lainnya. Kemudian, sebentar saya bukakan ya, daripada diklik. Saya share screen-nya semua aja. Nah, ini oke. Nah, di sini bagian laporan ini teman-teman ya. Ini adalah apa yang nanti teman-teman akan bisa lihat ketika tadi diklik ya. Yang pertama ini ada contoh artikel jurnal ya. Ini jurnal pengabdian. Nanti sambil pembimbingan dengan dosen pembimbing. Kemudian ada contoh laporan KKN yang terdahulu, KKN 6. Kemudian ini ada laporan mandiri seperti apa. Kemudian ini ada panduan KKN, di mana di dalamnya nanti ada sistematika bagaimana penyusunan laporan. Kemudian di sini ini ada link, nanti linknya yang di bawah tadi ya, link untuk pengumpulan laporan dan luaran lainnya. Ini template artikel surat kabar dan template artikel jurnal pengabdian. Oke, kita akan mulai dari yang pertama, teman-teman. Luaran yang pertama ini tadi adalah laporan KKN ya. Kita akan buka dulu penjelasan mengenai laporan KKN. Oke. Nah, laporan KKN ini bagaimana Bu formatnya, sistematikanya, nggih? Nanti tolong di-download satu folder tadi ya, masing-masing di-download semua. Di situ sudah ada penjelasan secara rinci terkait dengan panduan KKN. Nah, silakan dibaca ya. Nah, di dalam panduan KKN ini, teman-teman, di halaman sebentar mana tadi ya. Nah, ini ya. Ini di halaman 25, nggih. Terlihat ya screen saya? Lihat, Bu. Oke, baik. Nah, di halaman 25 ini ada panduan penulisan laporan akhir. Baik itu individu maupun kelompok, ini adalah panduannya ya. Kalau untuk yang mandiri, mandiri
individu berarti sama, hanya menyesuaikan saja nanti ditulisnya berarti ini satu orang saja, gitu ya. Kalau kelompok nanti berarti dituliskan seluruh anggota kelompoknya. Nah, ketentuan umumnya yang pertama sistematikanya, nanti di bawah itu ada apa namanya, bagaimana isinya. Kemudian apa yang perlu dimasukkan ke dalam laporan tentu saja adalah seluruh rangkaian proses kegiatan KKN mencakup permasalahan yang ditemukan, strategi dan metode pemecahan masalah, kemudian pelaksanaan kegiatan, hasil yang dicapai, faktor pendukung penghambat hingga rekomendasi dan tindak lanjut dari kegiatan KKN tersebut. Oke. Kemudian ada juga pengesahan. Nah, pengesahan ini nanti ada laporan di bagian depan ya, nanti ada pengesahan laporan akhir kelompok mulai dari Pak Lurah atau pihak desa, kemudian eh, apa namanya DPL ya. Di bagian depan nanti juga ada yang bertanda tangan adalah teman-teman dan juga KLPPM. Nanti saya perlihatkan di formatnya ya. Nah, kalau teman-teman yang mandiri dan apa namanya tidak ada dari pihak kelurahannya ya, maka bisa diganti dari pihak sekolah misalkan atau tempat di mana teman-teman melaksanakan KKN ya. Kemudian jumlah halamannya minimal 30 halaman ya. Kenapa dibuat minimal? Karena di sini nanti pasti banyak kegiatan ya. Jadi teman-teman setiap program kerja mohon dideskripsikan atau diuraikan secara rinci. Kemudian juga nanti ada catatan-catatan, baik itu yang harian maupun juga mingguan. Fontnya adalah Times New Roman, size-nya 11 dan juga spasinya 1,5. Nah, kertasnya kalau nanti teman-teman butuh di print ya, barangkali dikumpulkan ke Pak Lurah begitu, maka kertasnya nanti A4 70 gram ya. Namun nanti untuk yang dikumpulkan ke LPPM hanya berupa soft file ya, soft filenya saja yang sudah ditandatangani. Oke, jadi nanti mintakan tanda tangan dulu dan di-scan, di-upload di laporan. Kemudian warna sampulnya merah ya, teman-teman. Eksemplarnya silakan. Kalau yang dibutuhkan misalkan ada Pak Lurah, kemudian pihak sekolah ataupun misalkan kalian secara kelompok butuh, silakan dikopikan atau di apa namanya, di print sesuai kebutuhan ya. Nah, kemudian penyerahan laporan, teman-teman, karena mengingat minggu besok itu sudah mulai apa namanya, penarikan tanggal 24 ya, maka penyerahan laporan itu biasanya 14 hari setelah penarikan. Tapi kalau tadi di perhitungan, misalkan 24 berarti 7 April itu sudah wajib dikumpulkan ya maksimal. Tapi karena ini masih besok itu cuti Lebaran dan agak panjang 10 hari, maka kami beri batas maksimal 3 minggu ya 3 minggu. Sehingga maksimal 14 April teman-teman wajib sudah mengumpulkan laporan. Oke. Nah, laporannya nanti sesuai dengan sistematika yang akan saya bahas ini. Oke. Nah, ini ya. Isinya apa saja untuk laporan? Yang pertama adalah halaman judul ya. Halaman judul, kemudian ada halaman pengesahan, kata pengantar, daftar isi, daftar tabel. Kemudian di bagian intinya yang pertama ada bab 1 yaitu pendahuluan. Nah, di bagian pendahuluan ini yang pertama ada latar belakang. Di bagian latar belakang tentu saja harus teman-teman sampaikan secara ringkas tentang bagaimana profil atau keadaan nyata realnya ya dari kondisi tempat teman-teman melaksanakan KKN ya masyarakat. Kalau masyarakat desa ya masyarakat desa atau kalau misalkan di sekolah ataupun di RT RW maka sampaikan juga bagaimana potret keadaan masyarakatnya gitu ya. Juga sampaikan potensi daerah atau sumber daya alamnya ya, baik itu fisik, sosial maupun kearifan lokal. Nah, khusus kearifan lokal ini karena ini menjadi tema utama kita, maka ini juga perlu disampaikan secara lebih mendetail ya. Jadi terkait dengan kebencanaannya dan kearifan lokal juga perlu disampaikan secara detail ya. Kemudian tata pemerintahannya eh, tata pamong ya, kemudian ada kondisi lingkungan, kesehatan, dan juga hal-hal lainnya yang sudah sempat teman-teman lakukan observasi di awal kemarin melaksanakan kegiatan KKN ya.
latar belakang, kemudian rumusan masalah. Nah, rumusan masalah berarti berupa pertanyaan eh, kegiatan apa yang menjadi prioritas dan kemudian itu menjadi proker yang sudah teman-teman laksanakan selama kurang lebih 30 hari ya. Sehingga itu harus dirumuskan secara jelas dan sifatnya konkret ada di masyarakat. Setelah itu ada maksud dan tujuan. Nah, maksud dan tujuan ini akan dicapai secara spesifik dan merupakan kondisi yang merupakan harapan ya. Jadi ada rumusan tujuan. Nah, tujuan ini berarti impian dari kegiatan KKN kalau seluruh proker itu bisa terlampaui ya. Udah. Manfaatnya apa gitu ya. Itu tadi bab 1. Kemudian ada bab 2. Nah, bab 2 ini ada gambaran umum lokasi KKN. Nah, tentu saja teman-teman nanti perlu menjelaskan mulai dari sejarah singkat desa, kondisi geografis, kondisi demografis, ya, kondisi sosial budaya dan ekonomi. Ya. Ini, halo? Oke. Ya, ini perlu diperjelas sehingga teman-teman nanti kalau sampai sekarang ada yang mungkin ini belum lengkap, mohon teman-teman bisa meminta datanya secara lengkap ke kelurahan ya. Bagaimana sejarahnya, kondisi geografis sampai dengan kondisi sosial budaya ekonomi ya. Nah, kemudian bab 3 ini adalah pelaksanaan proker atau program kerja. Nah, dari profiling yang ada di bab 2 tadi ya, bahwa ada permasalahan-permasalahan, maka selanjutnya di bab 3 inilah teman-teman bisa mewujudkannya dalam proker. Nah, proker itu kan seharusnya linear atau sinkron dengan apa namanya masalah yang ditemui di lapangan ya. Maka proker ini ya tentu saja disampaikan secara rinci gitu ya. Misalkan yang pertama, ini apa yang perlu dituliskan? Yang pertama adalah judul program kerja yang pertama. Kenapa harus ada proker ini? Latar belakangnya apa? Tujuannya dan strategi serta pendekatan yang digunakan. Oke, ini perlu teman-teman uraikan secara rinci. Ya, latar belakang kenapa saya menuliskan proker misalkan kemarin ada yang di daerah NTT Malaka itu kan stiker hemat air gitu ya, karena di sana ternyata eh, merupakan desa yang kekurangan air. Ya, kemudian misalkan di Gunung Pati, apa latar belakangnya melaksanakan kegiatan-kegiatan yang sudah teman-teman lakukan, gitu ya, itu adalah latar belakangnya. Sampai dengan faktor pendukung dan penghambat. Nah, ini apa yang bisa mendukung kegiatan tersebut dan apa yang menghambat, ya, situasinya apa, kondisi baik itu yang mendukung maupun menghambat secara internal maupun eksternal, ya. Oke. Serta yang terakhir adalah hasil yang dicapai. Ya, jangan lupa setiap kegiatan itu kan rumusnya kalau ada tujuan, kemudian ada pelaksanaan, ya hasilnya seperti apa? Apakah sudah sesuai dengan yang diharapkan atau belum? Ya, tolong diuraikan secara rinci. Bahkan kalau memang di situ membutuhkan tindak lanjut, bisa dituliskan juga di bagian hasil yang dicapai. Kemudian ada judul program yang kedua dan seterusnya. Ini disesuaikan dengan jumlah anggota kelompok ya. Individu, kelompoknya jumlah berapa orang sampai dengan teman-teman yang ada di kelompok yang cukup besar gitu ya. Misalkan 10 sampai 15 orang. Nah, maka jumlah prokernya harus menyesuaikan. Nah, proker ini kemarin kita sudah sepakati di awal saat pembekalan ada 4 jenis proker ya. Proker sesuai dengan tema, kemudian lokasi, sampai dengan prodi atau kebutuhan yang ada di lapangan. Ya, mohon teman-teman bisa disampaikan secara rinci semua judul prokernya. Ya. Kalau memang proker-prokernya melebihi jumlah dari anggota, misalkan anggotanya 12, prokernya ada 15, ya sudah tuliskan semuanya. Oke. Kemudian yang terakhir adalah penutup. Nah, ini teman-teman. Penutup itu ada kesimpulan dan saran. Kalau kesimpulan ya berarti sesuaikan dengan tujuan. Apakah tujuan yang hendak dicapai melalui kegiatan KKN itu sudah bisa apa namanya dicapai melalui proker-proker yang sudah teman-teman laksanakan, ya. Kegiatan-kegiatannya sudah bisa mencapai tujuan atau belum. Nah, itu kesimpulan.
Nah, kemudian ada saran. Saran ini berarti apa namanya rekomendasi positif gitu ya. Hal-hal yang bisa teman-teman tuliskan, entah itu untuk masyarakat, pemerintah, ya, maupun perguruan tinggi dan pihak terkait lainnya dalam rangka untuk pelaksanaan pembangunan di wilayah yang teman-teman sekarang ini menjadi lokasi KKN. Oke, entah itu di sekolahnya atau di RT, RW sampai ke kelurahan ya. Karena bisa jadi proker-proker yang teman-teman tadi sudah laksanakan itu belum bisa menjawab seluruh tantangan yang ada. Maka ke depannya harapannya seperti ini ya. Ini boleh dituliskan. Dan juga terkait dengan keberlanjutan program. Nah, kemarin disampaikan oleh Pak Fahmi bahwasannya KKN itu bukan sekedar membuat sesuatu terus selesai, tapi melaksanakan program kerja yang harapannya ini bisa berlanjut gitu ya, ada keberlanjutan sehingga ini ke depannya masih bisa digunakan oleh masyarakat sekitar ataupun juga pemerintah desanya ya. Maka silakan dituliskan secara rinci di bagian saran. Oke, itu bagian intinya ada 3 bab ya, teman-teman. Bab 1, 2, dan 3. Kemudian kita akan masuk ke lampiran. Nah, lampiran apa saja yang perlu dilampirkan nanti? Yang pertama adalah peta desa. Ya, kalau memang di desa tersebut sudah ada petanya, mohon dilampirkan. Ya. Kemudian prokernya, ini secara rinci nanti apa namanya PJ-nya dan juga matriksnya nanti ada ya. Kemudian ada dokumentasi kegiatan. Nah, ini adalah format sampul atau cover untuk laporan ya, teman-teman. Di sini laporan kegiatan apa namanya? KN Universitas IFET, desa mana, kecamatan mana, kabupaten mana. Nah, oke, ini formatnya. Silakan sama persis dengan ini ya. Mana kok hilang share screen-nya? Mohon Oh, maaf Bu, oh ya, mohon maaf. Ini apa namanya? ya Pak. Oh, oke oke. Sudah bisa Pak Bayu? Oke. Saya ulangi ya, teman-teman. Ini untuk covernya, silakan teman-teman nanti sesuaikan saja. Ya. Nah, kalau ini memang mandiri, boleh dituliskan berapa jumlah anggotanya. Oke. Tahunnya sekarang ya, 2025. Kemudian pengesahan. Nah, ini. Untuk halaman pengesahan, sesuaikan dengan format ini ya. Jadi, kepala desa atau kelurahan mana. Ini pilih salah satu ya, kepala desa atau lurah ya. Daerah mana. Nah, ini silakan dituliskan namanya sampai NIP. Kemudian ketua kelompoknya, kemudian ini KLPPM dan DPL-nya siapa. Ya. Nah, nanti teman-teman harus dimintakan cap ke Pak Lurahnya. Ya. Pak Lurah, kemudian tanda tangannya juga, DPL juga wajib bertanda tangan, dan juga ketua kelompoknya. Nah, nanti yang dikumpulkan, kalau teman-teman mau mengumpulkannya berarti soft file yang sudah di-scan dengan halaman pengesahan. Oke, gitu ya. Nah, untuk yang bagian KLPPM ini boleh dikosongi, boleh. Ya, sehingga nanti kami yang memintakan tanda tangan, gitu ya. Kemudian, nah ini, lembar validasi daftar kehadiran mahasiswa. Silahkan ini nanti dituliskan nama, NPM, dan juga prodinya. Kemudian ini ada hari tanggal, nama kegiatannya apa, dan koordinator ya. Jadi ini validasi kehadiran setiap harinya. Kemudian ini ada proker ya, proker teman-teman. Nah, proker ini nanti disusunnya menggunakan tabel seperti ini ya, semacam matriks ya. Tabel, kemudian waktu pelaksanaannya kapan. Nah, kebetulan kita pelaksanaannya hanya kurang lebih 4 mingguan ya. Jadi silakan nanti disesuaikan dengan kebutuhan teman-teman masing-masing. Ya, programnya apa? Misalkan kegiatannya ini ada pelatihan YouTube, ya, realisasinya seperti ini, idealnya begini ya. Silakan diisi sesuai dengan eh, yang sudah teman-teman laksanakan di lapangan, ya. Kemudian, dan ini jumlahnya harus sesuai dengan prokernya ya. Jadi kalau prokernya ada 10, berarti nanti kegiatan atau programnya ada 10 juga. Nah,
Kemudian di sini ditandatangani oleh DPL dan kepala desa. Oke, ini ada panduannya, teman-teman. Silakan nanti bisa dibaca bagaimana detailnya untuk penyusunan tabel ini ya. Kemudian ada catatan kelompok mahasiswa. Nah, ini catatan harian barangkali ya. Kalau yang sebelumnya itu tidak menggunakan catatan harian, tapi saya rasa karena minggu yang kita gunakan untuk KKN 9 itu kurang dari 35 hari, maka silakan ini catatan harian kelompok tetap dibuat ya. Jadi kapan ini nomornya, ini kemudian waktu mulai selesai, nama mahasiswa, kegiatannya apa gitu ya. Hasil yang dicapai setiap harinya dituliskan ya. Kemudian kalau ada biaya silakan dituliskan dan keterangannya itu kegiatannya apa. Oke, masuk ke proker yang mana maksudnya? Ya. Ya. Nah, di sini nanti ada koordinator desa atau kelurahan. Ya. Kalau misalkan Bu, di tempat kami sekarang Pak Lurahnya tidak ada, berarti dimintakan tanda tangan yang bertanggung jawab terhadap KKN. Di sana koordinatornya siapa? Kalau memang nggak ada Pak Lurah, mungkin ada sekretaris Lurah atau sisi yang lainnya. Ya, silakan boleh dikoordinasikan dengan pihak kelurahan. Oke, kemudian ada laporan mingguan. Nah, kalau laporan mingguan ini lebih ringkas ya, karena hanya 4 saja. Oke, kegiatannya misalkan di minggu pertama apa kegiatannya, gitu ya. Kemudian disesuaikan dengan jumlah prokernya. Hasil yang dicapainya berapa persen, kemajuannya berapa persen, ya. Jadi ini minggu ke pertama, minggu ke satu, minggu kedua, gitu ya. Jadi ini semacam catatan atau logbook mingguan ya, teman-teman. Kalau yang tadi harian, jadi setiap harinya kalian harus berprogres. Kalau yang ini setiap minggu. Ya. Ini akumulasi dari yang tadi. Oke. Kemudian ini matriks pelaksanaan kegiatan KKN. Nah, ini. Kalau yang ini fokusnya adalah waktunya ya dan juga program kerjanya teman-teman ya. Ini jenis kegiatannya apa dan pelaksanaannya di minggu keberapa. Kita ini sudah ringan karena hanya kurang lebih 1 bulan sehingga pelaksanaannya berarti nanti hanya satu kotak ini ya, 1 sampai ke 30. Oke. Kemudian ini ada tanda tangan mulai dari Pak Lurah, kemudian ketua kelompok atau Kordes dan juga DPL. Nah, kemudian yang ini adalah buku pembimbingan ya, catatan bimbingan. Nah, atau catatan dosen ketika membimbing pelaksanaan KKN. Nah, di sini nanti tuliskan kapan saja pelaksanaan bimbingannya. Nah, bimbingan itu minimal dilaksanakan 5 kali ya. Ada penerjunan, bimbingan 3 kali, dan juga penarikan. Ya, jadi dicek dosen sudah melaksanakan bimbingan berapa kali. Oke. Kemudian, nah ini ya, ini komponen penilaian. Nah, komponen penilaian itu, teman-teman, ada beberapa aspek yang menilai. Mulai dari panitia, kemudian kepala desa atau kelurahan, dan DPL. Nah, untuk panitia, kami juga memiliki hak untuk menilai dan presentasinya 20%. Yang banyak adalah dari Pak Lurah dan juga DPL. Ini 40-40% ya, jadi 80 ditambah dengan 20. Totalnya 100%. Sehingga teman-teman silakan buat laporan dan juga pelaksanaan programnya dengan semaksimal mungkin. Jangan sampai setiap program yang teman-teman lakukan itu pihak kelurahan atau desa itu malah nggak tahu ya, karena mereka juga memberikan nilai. Nah ini, oke. Nah ini catatan individu ya. Nama desanya nanti diisi kecamatan, kabupaten atau kota, DPL-nya siapa, ya nama, NPM, prodi. Nah ini nanti ini adalah form penilaian dosen kepada masing-masing mahasiswa. Untuk mempermudah dosen, mohon di sini nanti sudah dituliskan nama apa namanya setiap individu dalam kelompok ya, biar dosen nanti tinggal memberikan penilaian. Rentangnya nanti sudah diberikan seperti ini. Hmm. Ya, tinggal di bawah nanti dosen yang bertanda tangan. Oke.
Nah, ini format penilaian kegiatan KKN. Nah, jadi di sini ada format penilaian mulai dari kehadiran, kedisiplinan, kerjasama, kemudian penghayatan dan pelaksanaan program kerja. Nah, bagian ini teman-teman yang menilai adalah eh, yang mengisi atau menandatangani adalah Pak Lurah ya, atau Kepala Desa. Oke. Kemudian yang itu tadi bertanda tangan adalah Pak Lurah. Yang ini adalah format penilaian laporan hasil kegiatan mahasiswa KKN ya. Ini laporannya. Kalau ini tadi adalah kegiatannya, ya ini kegiatan, yang ini adalah laporan ya, teman-teman. Ya, laporan ini nanti yang tanda tangan adalah LPPM. Oke. Untuk yang luar kota, tanda tangan boleh dikosongi. Tapi kalau misalkan yang deket-deket mau minta tanda tangan, silakan. Oke, mulai dari penulisan, gaya bahasa yang digunakan. Nah, ini nanti yang berhak memberikan penilaian adalah dari pihak panitia. Ya, oke. Kemudian ada dokumentasi, ya, foto kegiatan per kegiatan. Satu program kerja ada masing-masing minimal satu foto dengan keterangan gambarnya. Ini sedang ngapain, apa-apa gitu ya, perlu diperjelas. Dan juga dokumen kegiatan KKN. Kalau ada dokumen-dokumen yang perlu disertakan, silakan dilampirkan. Ya, oke, baik. Itu untuk laporan, teman-teman. Sebelum kita beranjak ke luaran yang lain, mungkin barangkali untuk laporan ada yang mau ditanyakan dulu. Saya buka satu sesi, 3 orang penanya aja. Silakan. Ya, silakan Mbak Ika Novitasari. Iya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Langsung saja ya, Bu. Itu kan Nggih. tadi sudah diberitahu kalau minimalnya 30 halaman, spasi sekian. Ya, itu marginnya Ya, margin. marginnya, oh ya, marginnya normal ya, 3344. Ya, sudah. Terima kasih, Bu. Oke, nggih. Ya, silakan Mbak Zulaiha. Halo, silakan Mbak Zulaiha. Mohon izin bertanya, kalau yang dijelaskan Bu dosen tadi kan untuk yang minimal 30 halaman itu, atau kalau saya kan individu, jadi tidak ada temannya, itu apakah juga sah? Halo, maaf suaranya terputus. Halo, Mbak Zulaiha. Kalau sendiri, ya, saya sudah nangkep nih pertanyaannya. Kalau cuma sendiri bagaimana Bu gitu ya? Usahakan dulu minimal 30 karena saya yakin walaupun sendiri, ya walaupun sendiri itu kan tetap kemarin program kerjanya minimal 4 ya. Nah, jadi silakan teman-teman, saya yakin 30 itu cuma sedikit kok. Nanti ada bab 1, ada bab 2, bab 3, masih ditambah dengan penjelasan proker. Ya, sehingga saya rasa 30 itu sedikit. Karena yang kelompok pasti itu tebel-tebel nanti. Oke, silakan ada satu lagi, Mbak Dwi Jumairah. Iya, Bunda izin bertanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bunda, itu untuk apa yang format itu kan nanti yang dikumpulkan di LPPM kan itu dalam bentuk soft file. Nah, itu sedangkan yang format-format tersebut kan banyak yang ditandatangani oleh koordinator desa dan kepala desa. Itu nanti itu di-scan Ya, semua atau betul. kita tanda tangannya bentuknya file gimana, Bunda? Mohon Tanda tangan, dijelaskan, guys. kalau saya sih menyarankan itu di-scan. Kalau mau pakai tanda tangan online, mohon minta izin dulu dengan yang bersangkutan. Karena kan nanti ada stempel juga Mbak Kelurahan. Nggak bisa kalau di apa namanya eh apa namanya soft file ya. Iya, berarti di-scan ya, Bunda. Ya, betul. Dan itu dan untuk koordinator desanya itu juga harus ada stempelnya. Koordinator desa tadi kan maksudnya mahasiswa ya? Oh, koordinator desa itu berarti ketua Ketua anggota kelompok. dari Iya ya, ya, kelompok ya. oke. Mohon maaf. Oke, terima kasih Bunda. Ya.
Kalau Pak Lurah, nah ini tanda tangan Pak Lurah atau kepala desa tadi, kalau tidak ada lurah, misalkan sedang pergantian, maka mohon nanti teman-teman mintakan ya bertanggung jawab di situ siapa, yang paling tinggi di desa atau kelurahan itu siapa, ya pasti ada PJ-nya atau PLT mungkin, gitu ya. Ini sama seperti yang saya apa namanya bimbing ini di Ngijo misalkan. Di Ngijo siapa ini sekarang lurahnya kan lurahnya sedang pergantian maka ya mintakan yang paling tinggi di situ atau penggantinya PLT misalkan ada itu siapa. Gitu nggih. Oke. Untuk laporan saya rasa cukup ya teman-teman karena kita masih ada 3 luaran lainnya. Sudah cukup nggih? Oke. Kita beranjak ke luaran yang kedua yaitu artikel jurnal. Sebentar tadi mana ya? Hmm. Saya buka maaf teman-teman. Oke. Nah, untuk luaran artikel, teman-teman, ini saya sudah sertakan template-nya, ya. Template-nya ini menggunakan template dari Jurnal Manggali, Jurnal Pengabdian dan Pemberdayaan Masyarakat miliknya Universitas IFET, ya. Sesuaikan dengan format yang ada, ya. Nah, di sini ini template tidak boleh diganti, ya. Harus seperti ini. Yang pertama, yang boleh diganti ini adalah judul artikelnya. Judul artikelnya eh, buat judul yang menarik. Nah, ini perlu bimbingan nanti dengan DPL ya. Kegiatan mana yang bisa dituliskan menjadi kegiatan menjadi artikel. Ya, silakan nanti ada proses pembimbingan. Judul artikelnya apa? Kemudian ini ketua, anggota. Nah, ini kemarin kita sudah sepakat bahwa kalau di dalam satu kelompok itu ada lebih dari 10 mahasiswa, itu sebaiknya gitu ya dipecah menjadi 2 artikel. Oke. Jadi kalau misalkan ada 12, ada 15, maka dipecah menjadi 2. Nanti ada yang 7, ada yang 8. Dan jangan lupa menuliskan nama dosen pembimbing lapangan atau DPL. Ya, DPL bukan ditulis nomor 1, teman-teman. DPL ditulis di paling belakang. Ya, nama DPL-nya dan ini nanti harus jelas ya, nama ketua dan tanpa gelar. Oke. Jadi misalkan eh, nama saya Yeni Widiawati MPD ya, maka tuliskan hanya Yeni Widiawati tanpa gelar. Kemudian afiliasi. Afiliasi itu apa? Afiliasi itu merupakan prodi, fakultas, dan institusi. Karena teman-teman ini merupakan mahasiswa, tolong afiliasinya jangan menggunakan sekolah atau tempat bekerja, ya. Karena teman-teman saat ini masih menjadi mahasiswa Universitas IFET, maka di sini wajib ditulis Universitas IFET. Prodinya apa, fakultasnya apa, itu apa namanya masing-masing ya. Tapi tidak boleh dari tempat pekerjaannya, ya. Bu, saya sudah jadi guru, ya itu kan Anda di pekerjaan, tapi saat ini Anda masih menyandang status sebagai seorang mahasiswa, maka afiliasinya wajib dituliskan Universitas IFET. Ya, oke. Ini DOI di apa namanya dikosongi ya. Ini nanti dari pihak penerbit. Kemudian abstrak. Nah, abstrak itu sebenarnya merupakan ringkasan dari artikel ya. Jadi sebenarnya abstrak ini nulisnya terakhir. Nanti kalau sudah jadi artikelnya baru ditulis. Ya. Formatnya Times New Roman ukurannya 12, ditulis maksimal 200 kata ya. Kemudian spasi single, kemudian paragrafnya menjorok ke dalam dan lain sebagainya. Isinya di bagian abstrak itu meliputi latar belakang, tujuan, metode kegiatan dan simpulan serta kalau ada apa namanya perhitungan-perhitungan tolong tolong tidak dituliskan ya karena ini artikel pengabdian bukan artikel penelitian. Yang di atas adalah bahasa Indonesia, yang di bawah adalah bahasa Inggris ya. Yang ini di bahasa Inggris kan atau di translate. Kemudian sebelah kiri ini ada info artikel. Nah, ini nanti bagiannya
tim editor. Tapi di sini ada keyword atau kata kunci. Nah, ini perlu teman-teman tuliskan. Dalam bahasa Inggris ya, 3 sampai 5 kata atau apa namanya? Frasa ya yang ditulis menurut judul ya dan dipisah dengan titik koma. Jadi misalkan pemberdayaan ekonomi masyarakat desa Pakintelan gitu ya. Maka misalkan keywordnya adalah pemberdayaan. Kemudian apa namanya? UMKM ya. Kemudian juga misalkan pelatihan pembuatan apa namanya? Website atau akun medsos misalkan. Nah, itu silahkan dituliskan 3 sampai 5 ya. Jadi teman-teman perlu menyesuaikan dengan kegiatannya, Pak. Ya. Tidak persis sama yang ada di judul boleh, tetapi harus melingkupi kegiatan yang ada di dalam artikel tersebut. Oke. Nah, ini kemudian alamat korespondensi emailnya boleh email salah satu ya yang menjadi korespondennya, ketuanya kalau bisa ya. Salah satu ketua. Ketua boleh, dosennya juga boleh. Kemudian ada bagian pendahuluan. Pendahuluan ini isinya adalah latar belakang masalah, kemudian rumusan masalah, sesuaikan tadi ya dengan di laporan. Kemudian di bagian pendahuluan pun juga bisa memunculkan sitasi atau kutipan ya. Jumlahnya 2 sampai 3 lembar. Ya, pendahuluan ini nggak usah banyak-banyak ya. Oke. Kalau bisa nanti penulisannya menggunakan Mendeley ya, teman-teman, biar lebih enak. Jadi bukan manual. Ya, sitasinya menggunakan Mendeley. Kemudian metode. Nah, metode ini tuliskan secara detail lokasi kegiatannya mana, sasaran kegiatannya apa, waktu kegiatannya kapan gitu ya, metode yang digunakan apa, target dan luaran kegiatan. Nah, ini 1 lembar cukup lah ya, saya rasa metode. Nah, yang paling banyak nanti adalah hasil dan pembahasan. Dipisah ya, hasil dan pembahasan, ini hasil sendiri, pembahasan sendiri. Hasil itu merupakan inti dari artikel ya. Bagian hasil dan pembahasan ini adalah bagian inti. Jadi hasil kegiatan kalian itu apa? Pencapaian target hingga luaran ya. Karena ini adalah bagian terpenting dari keseluruhan isi artikel. Oke. Sudah tercapai belum rumusan masalah yang dituliskan di bagian pendahuluan dan lain sebagainya. Begitu juga pembahasan. Nah, pembahasan ini membahas hasil ya. Apakah sudah sesuai ataukah belum? Disertai dengan referensi gitu ya, teman-teman. Nanti bisa memunculkan tabel, grafik, gambar atau dokumentasi boleh. Ya. Oke. Nah, ini misalkan kalian pelatihan pembuatan donat kentang gitu ya. Boleh juga di sini ada foto-fotonya. Disampaikan bahwa ini beneran dilaksanakan. Ya. Kemudian simpulan. Nah, ini simpulan berarti menjawab tujuan ya. Dan daftar pustaka. Nah, daftar pustaka ini teman-teman menggunakan versi APA atau American Psychological Association versi 7. Kalau menggunakan Mendeley enak banget. Tapi kalau menggunakan Mendeley nanti tolong dicek lagi apakah bagian daftar pustaka yang kalian ambil dari Mendeley itu sudah benar atau belum ya. Jadi dilengkapi lagi di bagian apa namanya metadata di Mendeley-nya. Kalau di Mendeley-nya sudah benar, nanti diinputkan di sini pasti sudah benar. Oke. Oke, itu untuk formatnya. Nah, untuk artikel ini nggak usah banyak-banyak halamannya ya. 10 sampai maksimal 15 aja. 8 boleh lah, 8 sampai 15. 8 halaman sampai 15 halaman. Ya. Jadi kegiatannya apa, eh, hakikat dari artikel itu seperti itu. Ya. Artikel pengabdian ini. Jadi kegiatan KKN itu kan kegiatan pengabdian. Jadi teman-teman lebih simpel menulisnya dibandingkan yang penelitian. Oke. Saya akan berikan contoh untuk artikelnya. Contoh artikel jurnal pengabdian, G. Nah, ini untuk Manggali, ini ada 10 halaman ini. Ini punyanya Pak Adinova. Ini abstrak, kemudian bahasa Inggris dan bahasa Indonesia. Oke. Nah, seperti ini, G. Nanti bisa teman-teman baca seperti apa sih cara menulis
artikel pengabdian gitu ya. Template-template di bagian atas bawah kalau itu tidak bisa diedit, jangan diganti ya. Oke, baik. Ya, ini untuk artikel jurnalnya. Nah, saya rasa sudah cukup, biar nggak usah panjang lebar. Barangkali dari teman-teman, biar kita nggak kelamaan nanti ya. Jadi per luaran saya buka sesi tanya jawab. Silakan. Barangkali ada yang mau ditanyakan. Oke, silakan Mbak Mu'alifah. Oke, Bu, terima kasih atas waktunya. Ya, Ini yang mau saya tanyakan. Di kelompok saya kan ada 7 orang. Apakah boleh jadi satu atau bagaimana? oke, Terus 7 orang ya. mengenai foto, ya, foto itu apakah hanya boleh satu atau misal punya foto dokumentasi 2 atau 3 boleh disertakan? Terima kasih. Foto apa Mbak? Yang dimasukkan ke dalam artikel? Ya, foto Oke. untuk artikel jurnal itu. Ya, ya. Terima kasih. Sebenarnya foto itu tidak wajib ada kok ya kalau untuk artikel. Kenapa? Karena di sini sebenarnya kan merupakan kegiatan ilmiah ya. Tulisannya tulisan ilmiah, jadi tidak wajib ada. Jadi foto atau dokumentasi itu fungsinya adalah mendukung saja dan itu harus sesuai dengan kegiatan yang kalian lakukan. Misalkan ya, pendampingan mahasiswa dan lain sebagainya seperti ini. Nah, ini boleh ditulis kalau memang mau banyak ya silahkan. Tapi kalau sedikit ya enggak masalah. Nggak ada pun tidak apa-apa. Memang memang artikel jurnal tidak mewajibkan ada foto. Boleh ada, boleh tidak. Tabel Terima kasih. boleh. Ya. Oke, gitu Untuk ya. yang orang 7, Bu, itu bagaimana? Apakah Oke, boleh jadi satu atau ya. pripun? 7 orang boleh. Maksimal maksimal 10. Aduh, janganlah, jangan 10 lah ya. 8, 8, 8. Ya Oh, terlalu baik. banyak nanti kalau 10. Maksimal 8. Oke, silakan Mbak Untati. Inggih, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Halo? Halo, Ya. mengenai jurnal artikel ini apakah harus terbit, Bunda? Oh, tidak harus terbit. Kalau Anda Oh, sudah tidak. Ya. menerbitkan, lebih baik ya. Jadi nanti dikirimkan ke kami versi misalkan ini yang sudah kami coba submit atau kami akan terbitkan, boleh. Itu jauh lebih baik. Tapi kalau memang Oh, belum ya, ya sudah tidak apa-apa. Dikirimkan ke kami versi yang akan diterbitkan. nggih, 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 nggih. Terima kasih, Bunda. Ya, begitu ya. Satu lagi untuk artikel jurnal sudah tidak ada ya. Baik, sudah jelas ya. Jadi teman-teman yang reguler umum, apakah ada yang mau ditanyakan? Halo? Siapa lagi ada yang mau tanya? Kalau ada yang mau bertanya, silakan langsung open mic ya. Yang teman-teman reguler umum, apakah sudah dipahami? Soalnya yang reguler umum itu kan jumlahnya biasanya banyak. Bu, saya mau bertanya, Bu. Iya, silakan. Siapa ini ya? Saya Dengan Bu siapa? Oke, Apsona Triadi ya silakan. dari Bagi Sejarah. Nah, kan kelompok saya itu ada 9 orang, Bu. Nanggung, Bu. Kalau 8 orang, kayaknya satu lagi aja, Bu. 9 orang minim maksimal untuk pembuatan artikel. Oke, ya, oh Magelang ya, Magelang itu 18. Oke, karena 9 orang masih dimaklumi lah kalau ini satu artikel, tapi nanti menambahkan DPL juga, jadi totalnya 10. Nggih, Bu. Siap. Matur Oke, suwun, Matur Bu. suwun, Bu. ya lebih dari 10 dibuat menjadi 2 ya. Oke, Nggih, Bu. ada Terima lagi yang kasih. lain? Sudah ya? Bu Yeni, mohon menambahkan Bu Yeni, ini untuk saya kan di Demak sendiri ya kan, Bu. Eh, untuk saya membuat sendiri boleh enggak? Maksudnya, Iya. Oh, memang yang mandiri individu memang boleh, ya harus sendiri mau dengan siapa. Karena memang Anda kan tidak berkelompok, ya. Berarti ini konsekuensi dari teman-teman yang memilih untuk kemarin memilih apa namanya mandiri individu gitu. Ya berarti semuanya luaran ditanggung sendiri. Iya, gitu ya. ngapunten nggih, Ya, Mbak. ya. Iya, Siap. terima kasih. Ada lagi? Satu lagi? Ya, Mbak Tati. Ya, sore Bu. Ya, silakan. Assalamualaikum Bun. warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, Bu. Ya, selamat sore. Mohon maaf, di kelompok kami kan ada 15. Nah, tadi kan katanya maksimal 9, nggih. Berarti kelompok kami itu membuat jurnal, artikel jurnalnya
Untuk DPL-nya itu apakah tetap sama untuk dua jurnal itu, Bu? Maksudnya kan Iya, ini DPL-nya Pak Didik, berarti iya, nanti DPL-nya Pak Didik semua gitu iya betul betul. atau Karena bagaimana? iya dan Makasih. mohon nanti dimintakan bimbingan dengan DPL terkait ya karena ada 2 artikel kan. Ya, gitu ya Mbak Tati ya. Sudah ya? Sudah? Ada lagi satu lagi? Ya, silakan. Bu Siti Saadan. Sudah cukup ya? Iya, menambahkan tadi yang ditanyakan Bu Tati, nggih, Bu. Mm-mm, Itu kan kami 2 kelompok, mm-mm. otomatis 2 artikel jurnal. Apakah isinya itu atau judulnya harus berbeda atau boleh sama atau Oh, bagaimana, Bu? iya, Terima iya. Oke, kasih. oke. Baik, terima kasih. Berbeda ya, teman-teman. Wajib berbeda. Jadi gini, nulis artikel itu tidak sama dengan laporan. Kalau laporan, Anda tulisannya tidak perlu mengutip sana-sini. Tapi kalau artikel, Anda nanti perlu menuliskan kutipan dari mana? Dari buku, referensi, artikel, jurnal, ya. Dan itu ada wajib ada daftar pusakanya. Kalau laporan kan tidak ada. Ya, maka tolong teman-teman nanti jangan plagiat sana-sini, ya. Itu nanti karena ini akan diterbitkan, ini juga menjadi concern kami. Tolong teman-teman jangan asal copy paste sana sini, gitu ya. Jangan juga hanya sekedar mengcopy dari laporan, tapi ditulis ulang dengan kalimat yang berbeda. Ya, bukan sekedar Anda me, apa namanya memindahkan dari laporan ke artikel, tidak begitu. Ya, cara menuliskan jurnal bukan seperti itu. Artikel bukan seperti itu. Oke, bisa dipahami, nggih? Nggih, Bu, maksudnya nggih memang berbeda, Mm-mm. cuman kan itu nanti kan ada judulnya. Maksudnya itu Mm-mm, mm-mm. judulnya 2 kelompok itu apakah harus berbeda Oh, atau berbeda. boleh sama? Jelas berbeda. Kan isinya berbeda. Jadi misalkan gini, di dalam kelompok itu kan proker jenengan banyak toh, Bu. Apalagi 15 orang ya, pasti kan banyak banget tuh prokernya. Nah, maka pilihlah beberapa proker yang bisa dijadikan satu artikel. Beberapa proker dijadikan satu artikel. Begitu. Jadi saya rasa pasti pasti bisa loh dituliskan dalam bentuk artikel. Satu kegiatan aja bisa jadi satu Siap. artikel kok, Bu. Ya. Oke, siap. Makasih Bu Yeni. Iya, monggo. Oke, begitu nggih. Jadi sudah tidak ada pertanyaan lagi apa yang perlu dituliskan menjadi sebuah artikel. Jadi 15 kalau prokernya 15 itu bisa jadi 15 artikel loh, teman-teman ya. Jadi tidak usah bingung-bingung apa pun yang perlu dituliskan lah. Anda menjalani kegiatan itu, proker itu kan nggak satu kali kegiatan selesai toh. Ya, jadi itu bisa dituliskan menjadi sebuah apa namanya? Isi dari artikel pengabdian. Gitu nggih. Oke, baik kita masuk ke luaran selanjutnya. Ini untuk contoh nanti bisa dikirim ke ini, boleh nggak? Ada contohnya, sudah saya kirimkan loh ya linknya di grup. Nah, silakan dibaca lagi di grup. Ada surat apa namanya pengumuman. Di situ ada link-link yang sudah saya berikan. Nanti saya kirim ulang juga. Nggih, terima kasih. Oke, oke. Kemudian, nah, luaran yang selanjutnya yaitu artikel koran, nah, atau surat kabar. Oke, sudah kelihatan, nggih? Sampun Untuk, guna oke. kelihatan. Nah, kalau artikel surat kabar ini lebih ringkas, teman-teman ya. Jadi surat kabar itu kan bahasanya tidak harus yang ada kutipan sana sini gitu ya dengan mentil tidak perlu. Kalau pakai artikel surat kabar ini misalkan ada satu kegiatan apa penerjunan boleh atau misalkan satu proker ya, pas Pak Lurah di situ sedang ngisi gitu ya atau mengundang Pak Lurah. Nah, itu dijadikan sebuah artikel surat kabar. Tentu saja artikel surat kabar itu bahasanya tidak sebaku artikel jurnal. Kalau artikel jurnal tidak ada bahasa verbal ya atau bahasa apa namanya dari sudut pandang orang pertama. Nah, kalau di artikel surat kabar boleh ya. Jadi silahkan nanti bagaimana caranya menuliskan yang biar enak dibaca orang. Ya, ini template-nya. Jadi nanti judul artikelnya di bagian atas, oke, dengan Times New Roman ukuran 12 uppercase. Jadi nanti apa namanya? Caps lock gitu ya. Maksimal 20 kata. Oke. Nama penulisnya siapa? Di sini nama kelompok KKN aja. Boleh karena ini nanti sebenarnya tidak perlu di apa namanya tuliskan ya di
ketika diterbitkan nama penulis nggak perlu. Karena nama penulis itu biasanya cuma mewakili satu gitu. Sehingga silakan mau dituliskan satu orang atau nama kelompoknya juga boleh. Ya. Nah, kamu atau nama DPL juga boleh, bebas ini kalau artikel surat kabar ya. Kemudian isi artikelnya ini pakai Times New Roman size 11, jumlah kata maksimal 1000 kata ya, tidak usah terlalu banyak. Paling 2 sampai 1 lembar cukup ya, saya katakan 1 lembar atau bahkan 1,5 itu. Kalau 1000 kata itu 1,5 maksimal. Harus memuat apa namanya triple WH ya, what, where, when, and how ya. Jadi what apa yang dikerjakan, kemudian di mana, kapan, dan bagaimana ya. Jadi apa namanya seluruh pertanyaan ini perlu dijawab dan muncul di dalam artikel surat kabar tersebut ya. Jadi programnya apa, dilakukan kapan, di mana, dan bagaimana pelaksanaan program tersebut ya. Dan kalau perlu, karena ini nanti di-upload di surat kabar begitu, maka perlu ada foto dokumentasi yang jelas ya. Oke. Jadi bahasanya tentu saja berbeda. Misalkan, ini contohnya ada di bawah ya. Ini saya ambil dari website universitas. Misalkan sebanyak 422 mahasiswa dan bla 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 telah diterjunkan. Nah, ini kan bahasanya bahasa yang apa namanya? tutur tutur kata verbal ya. Sebenarnya tidak yang harus formal sekali gitu. Tapi tentu saja teman-teman harus memperhatikan EYD ya. Oke. Seperti ini ringkas saja. Nah, seperti ini ya, maksimal 1,5 halaman. Ya, 1000 kata. Kalau di saya ini ada 338 kata. Ya, ini sudah cukup juga sih saya rasa ya, karena di surat kabar itu kan biasanya kolomnya kecil-kecil, enggak yang banyak gitu ya. Jadi semakin teman-teman nanti semakin banyak halamannya, semakin apa namanya ribet nanti uploadnya. Maka dibuat seringkas mungkin. Ini kalau artikel surat kabar. Berbeda dengan tadi artikel jurnal. Kalau artikel jurnal harus serinci mungkin. Ya, ya, gitu ya. Untuk artikel surat kabar saya rasa nggak ada pertanyaan karena ini cukup sederhana. Ya, sebentar Bu, sebentar. Saya lanjutkan langsung ke konten media sosial ya. Konten media sosial. Saya konten media sosial tidak memberikan contoh. Nah, saya sudah melihat di media sosial Instagram itu sudah banyak sekali teman-teman yang bikin konten ya. Masing-masing sudah bikin akun media sosial per kelompok, kemudian sudah bikin isinya juga gitu ya. Nah, ini yang nanti dicantumkan. Nah, alamat atau URL dari konten media sosialnya silakan nanti di upload gitu ya. Oke. Kemudian, nah, kemarin ada 4 pilihan, mulai dari YouTube, Instagram, TikTok, atau Twitter gitu kan. Nah, media sosial berarti YouTube ya. Nah, paling utama itu silakan ada YouTube. Kemudian nanti ada hashtag atau tagernya. Tagernya yaitu KKN 9 Universitas IFET gitu ya. Jadi KKN 9 Universitas IFET. Tolong nanti untuk video-videonya atau konten media sosialnya diberi hashtag yang semacam itu biar kalau ada orang klik, oh ini loh ternyata di IFET itu ada KKN-nya gitu ya. Dan paling diutamakan untuk konten media sosial adalah yang dicantumkan di YouTube ya teman-teman ya, yang teman-teman upload di YouTube. Jadi mohon sekarang kalau teman-teman masih ada potongan-potongan di Reels ataupun di Instagram ya, mohon diupload juga di YouTube, dijadikan satu. Nah, yang di YouTube nanti yang dilaporkan kepada kami linknya saja ya. Maksimal videonya durasinya 5 menit aja teman-teman. Ya, jadi nggak usah panjang-panjang, tapi mencerminkan seluruh kegiatan yang teman-teman sudah lakukan selama kegiatan KKN. Nah, ini adalah istilahnya simpulan gitu ya, dokumentasi seluruh kegiatan. Bukan yang per kegiatan, tapi seluruh kegiatan. Rangkaian kegiatan dari hari pertama sampai dengan hari terakhir. Oke. Jadi itu untuk konten media sosialnya. Nah, nah ini ada 4 luaran, teman-teman. Jangan lupa nanti silahkan teman-teman isikan. Bentar saya. Nah,
isikan mana ya? Wah, ini ya. Di pengumpulan laporan KKN. Ini nanti yang isi hanya ketuanya saja, ya, ketuanya saja. Kalau itu kelompok berarti hanya ketua, tapi kalau individu silakan dikirimkan masing-masing ya. Oke. Ini ada nama ketua kelompok, NPM-nya, nomor HP. Nomor HP pastikan harus bisa dihubungi ya. Kemudian jenis kelompoknya apa? Jangan sampai nggak tahu, saya kelompoknya masuk kelompok apa ya gitu. Jangan sampai nggak tahu. Reguler umum itu berarti yang ada di Kota Semarang. Reguler khusus itu berarti kelompok yang ada di luar Kota Semarang. Mandiri kelompok dan individu itu berarti yang kemarin penerjunannya terakhiran ya. Itu mandiri. Kemudian ini ada 4 jenis luaran tadi yang perlu diupload ya. Yang pertama ini adalah laporan. Oh, maaf, ini 100 MB ya. Saya keliru nulisnya, saya edit nanti. Laporan dalam bentuk Word boleh atau PDF ya. Kalau Word lebih baik karena nanti mungkin kami bisa editkan untuk tanda tangannya ya, tanda tangan LPPM. Kemudian ini diupload. Kemudian ada artikel jurnal ya, artikel jurnal sesuai dengan template tadi. Kemudian artikel surat kabar dan ini tautan atau link akun atau postingan di media sosial. Diutamakan YouTube ya, teman-teman. YouTube tadi berarti kumpulan dari seluruh kegiatan, rangkaian dari awal sampai dengan akhir ya. Yang dicantumkan satu aja, ya, satu link aja, dan itu pastikan bisa diakses, oke, bisa dibuka. Oke, baik. Saya rasa kalau untuk konten media sosial saya tidak perlu jelaskan lebih lanjut karena ini tergantung dengan kreativitas Anda masing-masing, ya. Oke, baik. Oke, itu teman-teman yang bisa saya sampaikan terkait dengan laporan, artikel, ya, dan juga konten media sosial yang perlu dikumpulkan nanti setelah teman-teman penarikan, ya. Oke, baik. Sampai sini ada yang mau ditanyakan lagi? Ya, silakan. Ya, oke, siapa Bu, ini? saya Mu'alifah. Ya, silakan. Oke, begini Bu, tadi kan ada surat kabar yang keempat luaran kampus, luaran KKN. Nah itu kalau misal saya kan kebetulan di desa yang sudah punya website resmi desa. Nah kemarin itu tiap kegiatan kita dimintai foto dan dibuatkan semacam surat kabar di websitenya. Apakah saya boleh menyertakan itu? Saya menyertakan link-link yang telah dibuat itu, apakah boleh ngoten? Oh, oke, oke. Menarik ini pertanyaannya ya. Oke, sebentar. Nanti kita tanyakan ke Pak Bayu, masih hadir nggak ya ini ya? Halo, Pak Bayu? Masih Bu, masih ada Oke, saya. ya. Nanti pertanyaan itu kita keep dulu ya, Mbak Mualifah ya. Selanjutnya, Baik Bu. oke. Halo? Tadi ada yang bertanya lagi? Nggak jadi ya? Oh, ya, silakan. Bu Susi, silakan. Ibu tadi artikel yang diunggah itu di kelompok di Boyolali kan ada 2 kelompok. Itu artikelnya yang 1 atau yang 2, Bu? Kan ada 2 kelompok di tempat saya kan 11, jadi kan 2 kelompok. Ya. Yang Kemudian diunggah yang artikel yang kelompok pertama apa yang kedua? Soalnya tadi kan dijadikan cuma satu berarti. Dijadikan satu. Jadikan satu Oh, file. nggih. Gitu Matur nggih. suwun. Nah, kalau yang sekelompoknya ada 2 artikel berarti diunggahnya dijadikan satu ya. Jangan dipisah. Biar, oh ini ada 2 gitu. Nanti kelihatan. Oke, ada lagi? Sudah nggih? Nah, monggo Pak Bayu, saya persilakan untuk menjawab pertanyaan dari Mbak Mu'alifah tadi. Bagaimana? Halo, Pak Bayu? Halo Bu. Nggih, monggo Pak. Baik. Bu Mu'alifah itu ya Bu ya. Ya. Jadi yang penting kegiatannya itu terpublish di media massa seperti itu. Kalau memang sudah difasilitasi oleh kelurahan, sudah punya website, bisa dipublish di sana tidak apa-apa. Yang penting sudah terpublish di media massa seperti itu. Jadi Pak, itu gini Pak. Ya, ini mawon Bu Kita di Mu'alifah. kegiatan dibuatkan Ya, halo Dalam Bu Bu. Mu'alifah. Nggih, gini mawon, jenengan berarti nanti ada dokumentasi, ada foto screenshot dari websitenya ya. Oh, ini sudah ditampilkan website dan linknya di bagian artikel jenengan tadi.
berarti itu di semua kegiatan ya Bu. Kan semua kegiatan saya itu dipublish di website resmi sama Nggak itu usah, nggak usah. desa. Sampling aja, Oh, salah dua atau satu tiga. saja. Oke, 2 atau 3 Oh, aja. nggih. Cukup. Baik Bu, terima Oke. kasih. Ya, sama-sama. Mohon Baik. izin menambahkan, Bu. Mohon Oh izin ya, menambahkan. silakan. Silakan Pak Untuk Bayu. Bu Mu'alifah, berarti intinya gini, Bu, terkait dengan media massa itu, panjenengan itu nanti membuat artikel, nggih. Artikel kayak Ibu kalau baca majalah online seperti itu, Bu. Nah, artikelnya itu membahas kegiatan Ibu di sana. Nah, itu kalau diupload di kelurahan tidak apa-apa di website kelurahan. Seperti itu. Jadi tidak tidak hanya upload gambar-gambar saja, tapi Ibu di sana menceritakan kegiatan yang dilaksanakan Ibu itu apa. Seperti itu. Bisa Pak Bayu, dipahami nggih, Bu nggih? Pak Bayu, maksudnya ini tadi Bu Mu'alifah itu sudah diterbitkan malahan prokernya. Oh, ininya kegiatannya sudah diterbitkan. Sudah, Tapi sudah. Sudah nggih, Pak, sudah tapi ini diterbitkan oleh tapi pihak desa. bukan hanya foto-foto ya, Bu ya. Bukan hanya foto-foto saja Tidak, ya. sudah Oke. memuat itu what were sama how tadi yang sudah dijelaskan Oke. sama Bu Yeni. Sip. Sudah beres berarti, Bu. Ya, Oke. bagus. Baik Pak. Ya, atau gini aja lah, nanti di screenshot, kemudian ada linknya dari artikel yang sudah terbit di website, dan di copy paste, dimasukkan ke dalam apa namanya Word gitu ya, nanti dikumpulkan, gitu ya, Bu Mu'alifah ya, Baik untuk Bu, terima kasih. laporan kami, ya, untuk dokumen kami, itu G. Baik, ada lagi yang mau ditanyakan teman-teman? Atau mungkin dari Bapak Ibu DPL yang hari ini hadir, monggo, silakan, kalau ada yang ingin tanyakan. Oke, saya sebentar. Ada pertanyaan, Bu, ini di kolom komentar. Oh ya, Ini dari Bu Fitri Juniati. Ini bertanya, untuk ketua kelompok, apa masih perlu membuat laporan individu? Seperti itu. ketua kelompok membuat laporan. Individu. Oh, ketua kelompok membuat laporan individu. Oh iya pasti, tetap. Iya pasti tuh. Itu tidak ada pengecualian mau dia ketua, anggota. Tidak ada pengecualian, gitu. Ya, ini ada presensinya. Silakan teman-teman bisa diisi ya. Ada Oke, Bu Nailin bertanya, Bu ya Yeni. silakan, Mbak Nailin. Halo, silakan di open dulu mic-nya. Sudah. Oke, silakan. Assalamualaikum. Oh ya Bu, kebetulan kan saya itu nah kemarin kan waktu penerjunan itu kebetulan kan saya itu bareng sama yang reguler tanggal sekitaran 21 Februari. Jenengan kelompok Nah mana itu ya? kan Jenengan kelompok mana? dalam Oke, kelompok KKN inti. Mandiri Bu, KKN. individu. Oh, KKN Mandiri Ya, individu Mandiri ya. yang individu nggih. Mm-mm. Itu kebetulan kan penerjunannya itu kan seharusnya kan tanggal 27. Nah, Mm-mm. kebetulan tuh saya kepala desa itu per tanggalnya itu sekitaran 22 Maret ngoten. Nah, kebetulan kan di tanggal 24 sama 25 Februari itu saya sudah itu melakukan proker yaitu eh, latihan tari, Bu. Tari kreasi orek-orek. Itu apa tari orek-orek khas Rembang. Itu Mm-mm. sama Ikatan Guru TK sama Ikatan Guru PAUD. Itu di Oke. tanggal 24 sama 25 itu kan eh, ada acara gitu Bu. Ada Ya. acara itu di SD Kemadu di desa saya itu ada pesta siaga. Nah, itu kan ada tari orek-orek. Nah, saya tuh mengundang guru TK sama guru PAUD itu apakah bisa dimasukkan ke proker gitu Bu. Kebetulan kan penerjunannya yang KKN individu yang kebetulan mandiri itu kan di tanggal 27. Oke. Apa tidak gitu? Oke, oke. Oh, kalau monggo Pak Bayu barangkali mau menjawab, Pak. Silakan, Pak. Pak Baik, Bayu. terima kasih. Saya sebelumnya mengucapkan ini ya, memberikan apresiasi kepada Mbak Nailin ini karena semangat sekali ya. Belum diterjunkan, udah mulai penerjunan terlebih dahulu, seperti itu. Oke, semangat berarti ya Mbak ya. Itu saya berikan apresiasi. Berarti
Gini, kemarin kan prokernya itu kan minimal 4, kalau lebih boleh. Nah, jadi nanti penarikannya itu bareng saja sama yang KKN Mandiri semua, biar serentak gitu. Jadi yang dilaksanakan oleh Mbak Naili di awal itu anggap saja sebagai poin plus dari Mbak Nailin, seperti itu. Berarti nyuwun sewu Pak, berarti masih bisa dimasukkan di laporan KKN nggih, Boleh, meskipun tanggal boleh 25 itu nggih. boleh. Oh, Tapi nanti penarikannya sama-sama tanggal iya Pak. menyesuaikan nanti sesuai dengan KKN Mandiri ya, Oh, seperti itu. ngoten nggih. Oke, Nggih. semangat ya Mbak ya. Nggih. Terima kasih ya Pak Bu Yeni. Oke. Ya, sudah terjawab ya Itu Mbak Nailin aja. ya. Oke, itu aja. Oke. Terima kasih. Ya, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ya, ini mohon maaf teman-teman, nanti barangkali penjelasan hari ini belum bisa dipahami. Nanti ini kan direcord ya, saya akan uploadkan di YouTube-nya LPPM. Silakan nanti bisa disimak ulang. Ya, kalau mungkin ini masih ada barangkali di daerah Malaka ada yang tadi mati listrik atau mungkin ibu-ibunya sedang masak nanti buat buka. Nanti malam boleh disimak kembali ya. Oke, ada lagi yang mau bertanya? Sudah tidak ada? Kalau sudah tidak ada, mungkin bisa kita akhiri. Sudah cukup, nggih? Oke, ini dari teman-teman yang reguler umum sama sekali nggak ada yang bertanya nih, yang dari Semarang. Apakah sudah bisa dipahami? Oke, baik. Semoga, Permisi Bu. iya, siapa? Satu lagi? Oke, saya Vina Juhaina Bu dari Oh ya, oke, Mbak Vina, silakan. Kelompok mana Mbak Vina? dari kelompok Kelurahan Sading Bu, Gunung Ya, Pati. ya, oke, silakan. Izin bertanya Bu, tadi kan dijelaskan untuk pembuatan artikel jurnal sama artikel koran lah. Artikel korannya itu minimal berapa Bu? Artikel koran minimal berapa apa? Jumlah katanya Eh, atau jumlah artikelnya? jumlah artikelnya. Artikelnya minimal satu aja, yang diupload nanti cuma satu. Tapi kalau teman-teman mau mempublikasikan banyak ya monggo, nggak ada masalah. Kita lebih senang malahan Ivat jadi terbantu untuk publikasi gitu. Tapi kalau yang jadi kewajiban untuk dilaporkan ya dikumpulkan kami itu hanya satu. Gitu ya Mbak Vina ya. Oke, baik Bu, terima kasih. Oke, sama-sama. Silakan ada lagi? Baik. Saya rasa sudah tidak ada yang tayang lagi. Nanti silakan bisa menyimak kembali ya penjelasan apa namanya hari ini. Nanti saya akan upload di YouTube-nya LPPN. Baik, terima kasih teman-teman atas kehadiran dan juga perhatiannya pada kesempatan kali ini. Kita jumpa lagi nanti pada saat apa namanya penarikan ya, apalagi yang eh, dibimbing oleh saya. Kalau yang lain ya berarti nggak ketemu lagi dengan saya ya. Oke, baik. Terima kasih teman-teman untuk kegiatan hari ini. Saya akhiri, saya cukupkan sampai sekian. Kurang lebih ya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Jangan lupa untuk mengisi presensinya, nggih. Ibu. Ini satu bermula. Selamat sore semua, Ya, teman-teman. selamat sore. Sore. Isi absen.